Wal maqalatul asyirah, makalah yang ke-10, man ba'diz zuhad, dari sebagian orang-orang yang zuhud. Siapa mereka? Wahum alladzina ihtaqarud dunya, yaitu mereka lah orang-orang yang menganggap remeh dunia. Walam yubali biha, dan mereka tidak memperdulikannya. Bal akhadhu minha qadra daruratihi, akan tetapi mereka hanya mengambil dari dunia seukuran kebutuhan mereka saja. Man adnaba dzamban, barang siapa yang melakukan suatu dosa, wa huwa yadhak, sementara dia dalam keadaan tertawa, wal hal annahu yafrahu bi tahammulihi, artinya dalam kondisi dia melakukan dosa, dia sambil tertawa karena bahagia melakukan dosa tersebut. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yudkhiluhu, akan memasukkannya an-naro, ke dalam neraka. Wa huwa, sementara dia yabki, dalam keadaan menangis. Kenapa? Li anna haqqahu, karena sesungguhnya orang yang berdosa sudah sepantasnya ayyan dama, dia menyesali dosa tersebut, wa yastaghfiru, dan meminta ampun, meminta maaf, memohon ampun Allah Ta'ala kepada Allah, lidzalika, karena dosa yang telah ia kerjakan. Waman ata'a, dan barang siapa yang bertaat kepada Allah, wa huwa, sementara dia yabki, dalam keadaan menangisi ketaatan tersebut, hayaan, karena merasa malu minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, wa khaufan, dan merasa takut minhu, dari Allah Ta'ala, ala taqsirihi, atas kekurangannya dia dalam bertakwa, dalam melakukan ketaatan, fitil kataati, di dalam ketaatan tersebut. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yudkhiluhu, akan memasukkannya al jannata, ke dalam surga, wa huwa, sementara dia yadhaku, tertawa bahagia. Ayafrahu ghayatal farahi, maksudnya dia terbahagia, sangat bahagia. Lihusuli matlubihi, karena cita-citanya tercapai. Wa huwa afullahi ta'ala, yaitu harapannya adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makalah yang ke-10 ini diriwayatkan dari sebagian orang-orang yang zuhud. Di sini Syekh Nawawi menafsiri atau menjelaskan pengertian orang-orang yang zuhud itu seperti apa. Wahum alladzina ihtaqaru ad-dunya walam yubalu biha, bal akhadhu minha ala qadra darurati. Orang-orang yang zuhud menurut Syekh Nawawi ini adalah mereka yang menganggap remeh dunia. Dunia bukan segalanya. Dunia itu hanyalah sebatas kendaraan saja untuk mendapatkan pahala-pahala di akhirat. Sebaik-baik kendaraan adalah dunia ketika dia digunakan untuk mencari pahala di akhirat. Ini mereka mengamalkan hadisnya Kanjeng Nabi yang kurang lebih berbunyi, inna dunya law anna dunya tazinu indallahi janaha ba'udah lama saqo al kafiro syarbatama, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dunia itu di sisi Allah itu lebih berharga dari seberat sayapnya ba'udah, sayapnya nyamuk, maka Allah tidak akan memberi minum orang kafir sedikit pun. Tapi pada kenyataannya orang-orang kafir mereka banyak diberi rezeki oleh Allah, baik minuman maupun makan. Itu artinya dunia ini tidak lebih berharga dari sebuah atau selembar sayapnya nyamuk. Sangat rendah. Itu menurut Allah. Karena Allah semenjak menciptakan dunia,
beliau tidak pernah melihat dunia dengan pandangan yang pandangan hormat, artinya sangat merendahkan dunia. Tapi mereka tidak meninggalkan dunia secara total, artinya tidak mengambil sama sekali. Tetap mereka masih hidup di dunia, mereka butuh dunia, tapi hanya mengambil sekedarnya saja. Di sini qadra daruratihim. Darurat itu kan kebutuhan yang sangat mendesak. Mereka tidak mau mengambil dunia kecuali ketika mendesak. Darurat. Sementara dalam kaidah usul fikih kan dikatakan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu bisa bisa membolehkan hal-hal yang aslinya itu dilarang. Tapi karena darurat jadi diperbolehkan. Begitulah mereka orang-orang yang zuhud. Mengambil dunia itu sebenarnya tidak mau, tapi karena apa daya mereka tidak bisa hidup kalau tidak makan. Mereka tidak bisa hidup kalau tidak minum. Akhirnya mereka mengambil dari dunia itu. Hanya sebatas kebutuhan mendesak saja. Kalau yang selebihnya mereka tidak mau. Itulah mereka orang-orang yang zuhud. Ini juga pengamalan dari ayat Al-Quran yang kurang lebih begini. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah wabtaghi fima, pada apa atakallahu, yang Allah berikan kepadamu, daral akhirata, untuk kehidupan akhirat. Kamu diberi apa saja oleh Allah hidup di dunia ini, ambillah itu untuk mencari kehidupan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Dan meskipun kamu jangan melupakan dunia, karena tetap di dalam dunia kita masih membutuhkan dunia. Itulah pengertian zuhud menurut Syekh Nawawi. Banyak sekali takrif atau definisi tentang zuhud menurut para ulama sufi. Tapi mereka semuanya sepakat bahwa orang-orang yang zuhud adalah orang-orang yang cerdas. Mereka itu orang-orang yang cerdas. Cerdasnya di mana? Dari sisi mananya? Karena mereka lebih memilih yang kekal daripada yang fana atau yang temporer. Mereka lebih memilih yang asli daripada yang palsu, yang fata morgana. Karena dunia ini adalah fata morgana. Seperti dikatakan dalam sebuah syair, kalau nggak salah di syarahnya kitab Riyadhus Shalihin, inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang cerdas-cerdas, yang brilian, yang cerdas-cerdas. Innalillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka menceraikan dunia karena mereka takut akan fitnah-fitnah. Karena dunia ini semuanya adalah fitnah. Talaqud dunya wa khaful fitana. Wa nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Mereka berangan-angan, artinya memikirkan kehidupan dunia ini. Sebenarnya ini dunia ini seperti apa? Bagaimana hakikatnya dunia itu apa? Dikatakan ad-dunya hulwatun khadirah. Secara zahir, secara kasat mata, dunia itu hulwatun khadirah, manis dan hijau royo-royo. Indah, terlihat indah. Zahirnya tapi hulwatun khadirah. Tapi batinnya dunia, hakikatnya dunia itu jifatun qadirah. Wa dunya jifatun qadirah. Bangka yang menjijikan. Zahirnya hulwatun khadirah, batinnya jifatun qadirah. Yang indah dan istilahnya menarik sekali, tapi batinnya itu menjijikan. Itu yang digambarkan dalam beberapa hadis dan juga beberapa